Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua dikala sedang senang maupun sedih. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe agar admin terus bersemangat untuk melanjutkan ulasan dari serial ini. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang juga mungkin menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-9. Namun sebelum itu admin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim semuanya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya kita telah melihat betapa kejamnya seorang demon yang tega membunuh Lexi hanya karena ingin tetap menutupi identitasnya. Hal ini tentunya membuat Steven sangat marah karena kematian sahabatnya tersebut. Dengan amarah yang sudah sejak lama dipendam karena semua ulah demon, Steven pun mendatangi demon dan keduanya kembali terlibat perkelahian yang serius. Untuk ulasan video sebelumnya silahkan mengklik tautan yang telah saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, baik, kita lanjut. Episode 9 dibuka dengan menampilkan ruang belajar di mana terlihat Bunny yang sedang mengantuk. Beberapa saat sekelebat ia melihat seseorang melintas di luar kelas. Karena penasaran, Bunny kemudian mengikuti bayangan tersebut yang mana ternyata orang yang melintas itu adalah leluhurnya, Emily Bennett. Tanpa berkata-kata, Emily kemudian pergi dan Bunny terus mengikutinya sampai ke sebuah tempat yang berada di tengah hutan. Emily yang menatap reruntuhan bangunan di tempat itu kemudian meminta tolong pada Bunny untuk membantunya. Entah pertolongan apa yang ia butuhkan dari seorang Bunny. Bunny yang heran kemudian menanyakan di mana tepatnya saat ini ia sedang berada. Emily berkata bahwa tempat ini adalah awal dari segalanya dan di tempat ini pula segalanya harus berakhir. Entah apa maksudnya, yang pasti Bunny merasakan hal tersebut tidaklah nyata. Bunny terlihat ketakutan karena hal itu ia pun ingin segera pergi, namun tiba-tiba saja Emily muncul di hadapannya. Ketika ia kembali berbalik, Emily kembali muncul sembari kembali meminta tolong pada Bunny. Dan ya, ternyata Bunny hanya bermimpi. Bunny terbangun di dalam kelas dengan terkejut dan hal ini menjadi perhatian teman-teman kelasnya yang merasa heran dengan sikap Bunny. Merasa diperhatikan, Bunny kemudian menegur salah seorang temannya yang sedang memperhatikannya dengan begitu aneh. Dan ketika Bunny berbalik, Bunny kembali dikejutkan dengan kehadiran Emily yang tepat berada di sampingnya. Dan lagi-lagi ternyata Bunny hanya bermimpi. Bunny kembali terbangun di sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi pada Bunny masih belum diketahui. Yang kita ketahui hanyalah Bunny yang sedang bermimpi di dalam mimpinya sendiri. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat langka terjadi pada manusia. Dan mungkin kita sudah menebak bahwa kejadian ini pasti berkaitan dengan sihir atau sebagainya. Oke, lanjut. Scene kemudian menampilkan Caroline dan Elena yang tengah berjalan. Elena kemudian mempertanyakan kemarahan Caroline pada Bunny, yang bagi Caroline, Bunny seperti seorang pencuri karena telah mengambil kalung yang ia pinjamkan padanya. Elena yang memang tidak terlibat kemudian memilih untuk tidak mempertanyakannya lagi. Keduanya pun berpisah jalan. Tepat pada saat hendak memasuki gedung sekolah, Caroline kemudian bertemu dengan Matt. Keduanya pun saling sapa, namun Matt tak berhenti dan terus berjalan. Ia seolah mengacuhkan Caroline dan ini membuat Caroline sedikit heran. Dalam kelas terlihat Elena yang baru saja duduk. Bunny datang terlihat sedikit buru-buru, disusul dengan seorang tenaga pengajar yang baru bernama Alaric Saltzman. Dia adalah guru sejarah yang baru yang menggantikan Mr. Tanner yang telah tewas. Sedikit perkenalan singkat, lalu scene kemudian berpindah pada Damon yang membangunkan Steven untuk segera berangkat sekolah sembari menawarkannya darah manusia untuk diminum oleh Steven sebagai simbol perdamaian keduanya. Jelas, Steven menolak hal tersebut. Damon meminta maaf atas apa yang dilakukannya, namun Steven terlihat enggan untuk menggubris permintaan maaf Damon. Damon kemudian kembali menjelaskan tujuannya membunuh Lexi adalah untuk kebaikan yang lebih besar, meski sebenarnya ia juga menyesali perbuatannya tersebut. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang kemudian menceritakan mimpinya pada Elena, di mana terdengar jelas ia sangat tidak mengerti mengapa ia harus bertemu Emily dalam mimpinya. Meski tahu bahwa mimpi tersebut ada sangkut pautnya dengan kalung kristal yang dimilikinya, namun ia tak tahu harus berbuat apa-apa, meski hanya sekedar untuk menceritakan hal tersebut pada neneknya. Di lain tempat terlihat Jeremy yang mendatangi Mr. Saltzman, yang mana Mr. Saltzman sendiri yang memanggil Jeremy karena beberapa berkas file dari guru yang lama yang berisi semua hal-hal buruk tentang Jeremy. Meski tahu bahwa Jeremy adalah anak yang sedikit bermasalah, namun Mr. Saltzman tidak menghiraukan hal tersebut. Itu ia buktikan dengan membuang semua berkas file tentang Jeremy ke tempat sampah. Jeremy yang melihat itu tentu sedikit senang dan mengatakan bahwa ia sedang berusaha untuk merubah segala hal buruk yang ia pernah lakukan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah
Jeremy dahulu memiliki nilai yang sangat buruk, sehingga Mr. Salzman kemudian harus memberikan tugas ekstra untuk memperbaiki nilai Jeremy. Mendengar kesempatan yang sangat bagus untuk merubah nilainya, Jeremy tentu menerima hal tersebut. Mr. Salzman kemudian memberikan tugas pada Jeremy untuk membuat sebuah makalah tentang sejarah kota Mystic Falls. Keduanya kemudian bersalaman, dan lalu di sini kita melihat Mr. Salzman yang terlihat menggunakan cincin. Ya, dari sudut pengambilan gambarnya kita sudah dibuat sedikit menaruh curiga pada cincin tersebut, yang mana pastinya kita akan bertanya-tanya apakah cincin tersebut adalah bukti bahwa Mr. Salzman adalah seorang vampir, atau cincin tersebut hanyalah cincin biasa. Kita masih belum tahu, tapi mari kita saksikan dan buktikan bersama, karena Mr. Alaric Salzman ini juga akan berperan penting pada series ini. Oke, mari kita lanjut. Berpindah pada Caroline yang kembali bertemu dengan Matt, yang lagi-lagi Matt hanya menyapa Caroline dengan kata hai dan terus berlalu. Caroline yang merasa kecanggungan itu aneh kemudian mendatangi Matt sembari menanyakan mengapa mereka hanya saling menyapa dengan kata hai saja, sementara mereka telah menghabiskan sepanjang malam tidur berdua di atas ranjang meski tidak melakukan apa-apa. Caroline kemudian menambahkan dengan mengatakan bahwa Matt adalah laki-laki pecundang hanya karena Matt pergi di waktu ia belum terbangun melalui jendela. Matt yang mendengar itu kemudian menjelaskan bahwa ia pun enggan melakukan hal tersebut, tapi ia sadar bahwa ia tak ingin mendapatkan masalah karena ibu Caroline adalah seorang sheriff. Persoalan sapa menyapa itu adalah hal biasa yang ia lakukan selama ini terhadap Caroline. Matt kemudian pergi dan adegan kemudian berpindah pada Elena yang kemudian mendatangi Steven yang tengah duduk di bangku taman sekolah. Meski ia khawatir, namun ia lega Steven tidak jadi membunuh kakaknya sendiri. Elena kemudian menanyakan mengapa Steven tidak masuk kelas, yang dijawab oleh Steven bahwa ia tak akan pernah lagi masuk kelas, yang artinya ia telah berhenti untuk menjauh dari keadaan yang semakin kacau. Elena merasa bahwa itu hanyalah alasan Steven untuk menjauh darinya. Ia terlihat marah dan Steven kemudian meyakinkan bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan, dan kemarahan Elena baginya akan mempermudah segalanya untuk cepat berlalu dan dilupakan. Steven kemudian pergi, diikuti tatapan Elena yang tentu bersedih dengan fakta tersebut. Beralih pada Bunny yang tiba-tiba saja didatangi oleh Damon yang sangat menginginkan kalung itu dikembalikan kepadanya. Bunny terus menolak, namun ia terkejut ketika Damon kemudian mengetahui tentang Emily yang sedang mempengaruhinya. Faktanya memang Damon lebih mengetahui semua hal tentang kristal tersebut daripada Bunny. Damon kemudian meyakinkan bahwa ia hanya ingin menolong Bunny dari pengaruh Emily. Bunny yang jelas terlihat takut masih belum mempercayai Damon. Damon yang merasa bahwa rasa takut yang dirasakan Bunny pada akhirnya akan membuat Bunny dengan sukarela memberikan kalung tersebut padanya, kemudian membiarkan Bunny untuk pergi sembari terus meyakinkan pada Bunny bahwa hanya dirinya lah yang bisa membantu Bunny lepas dari pengaruh Emily. Dalam perjalanan pulang bersama Elena, Bunny kemudian menceritakan kejadian pertemuannya dengan Damon. Elena menyarankan agar Bunny jangan pernah lagi bertemu dengan Damon, namun Bunny yang berusaha untuk terus menjauh tak dapat melakukan hal tersebut. Karena muak, Bunny kemudian menghentikan mobil lalu membuang kalung kristal itu di sebuah tanah lapang yang luas. Di malam hari di Mystic Grill terlihat Bibi Jenna yang sedang duduk bersama Jeremy. Ia kemudian memuji Mr. Salzman yang juga ada di tempat itu meski tak duduk bersama dengan mereka. Jeremy yang mengira bahwa bibinya masih depresi karena kepergian Logan yang tanpa kabar kemudian menawarkan diri bahwa ia bisa memperkenalkan Mr. Salzman padanya. Bibi Jenna hanya terlihat menggeleng tanpa mengatakan satu kata pun. Di rumah Elena terlihat Steven yang mendatangi Elena. Bunny yang masih risih berada di dekat Steven kemudian memilih untuk masuk ke kamar Elena. Sementara Elena dan Steven kemudian berbicara empat mata di luar rumah. Elena kemudian menceritakan semua masalah yang terjadi pada Bunny. Tanpa diduga oleh Elena, Steven ternyata juga tahu banyak tentang kalung tersebut, yang mana ternyata Emily sang pemilik asli kalung tersebut adalah seorang penyihir dan juga adalah pembantu dari Catherine, yang mana kalung tersebut ternyata adalah milik Catherine yang diberikan khusus pada Emily. Keterkaitan Bunny dan Emily ternyata sudah diketahui oleh Steven sejak mereka makan malam bersama di rumah Elena. Dan sekarang Damon pun juga tahu. Mengetahui fakta tersebut, Steven kemudian meyakinkan Elena bahwa ia akan mencari tahu tentang kalung tersebut langsung pada Damon. Kembali di Mystic Grill, Bibi Jenna yang ternyata sedang menemani Jeremy mengerjakan tugas makalahnya kemudian menyarankan Jeremy untuk menuliskan topik tentang keluarganya sendiri, yakni keluarga Gilbert yang adalah bagian dari pendiri kota Mystic Falls, yang mana semua barang-barang peninggalan ayahnya yang terkait dengan kota Mystic Falls masih tersimpan rapat di dalam sebuah kotak di rumah mereka. Beberapa saat Mr. Salzman kemudian menghampiri mereka. Bibi Jenna terlihat sedikit canggung ketika mereka berkenalan, namun tetap berterima kasih karena masih memberi kesempatan pada Jeremy untuk memperbaiki nilainya.
Kembali pada Elena bersama Caroline yang sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. Bunny kemudian menghampiri mereka. Keadaan menjadi canggung karena Caroline masih marah pada Bunny. Namun Elena kemudian memberi isyarat. Melihat itu, Caroline kemudian meminta maaf pada Bunny atas sikapnya karena kalung tersebut. Bunny yang juga meminta maaf karena kejadian itu, kemudian menjelaskan pada Caroline bahwa kalung tersebut sudah ia buang. Mendengar itu, Caroline kemudian ingin kembali marah. Namun ia mendapatkan penjelasan dari Bunny bahwa kalung itu memberikan mimpi buruk kepadanya. Ia tak berniat mengembalikan kalung tersebut pada Caroline karena takut Caroline justru akan mengembalikannya pada Damon. Caroline yang memahami penjelasan itu kemudian mengalihkan pembicaraan pada persiapan makan malam mereka. Caroline kemudian menanyakan alat yang kurang yang mana alat itu ternyata ada di dalam tas Bunny. Bunny kemudian mempersilahkan Caroline mengambilnya di tas itu sendiri. Namun hal yang aneh pun terjadi. Bunny yang mengatakan bahwa kalung tersebut sudah ia buang ternyata masih ada di dalam tasnya. Mendapati itu, Caroline tentunya kembali ingin marah pada Bunny karena merasa dibohongi. Namun Elena meyakinkan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bunny sudah membuang kalung tersebut. Kejadian yang mengherankan itu membuat mereka kemudian semakin bingung. Caroline yang semakin tidak mengerti kembali menuntut penjelasan yang lebih. Ia merasa tersisihkan karena tak mengetahui apa yang lainnya ketahui. Bunny muak karena sejak awal ia sudah menceritakan semua tentang dirinya pada Caroline. Tapi Caroline sendiri yang tak pernah mempercayai hal tersebut. Dan semua kejadian ini berasal dari kalung milik nenek moyangnya yang juga adalah seorang penyihir. Bunny yang muak kemudian pergi meninggalkan Elena dan Caroline. Kembali pada Bibi Jenna yang terlihat mendatangi Mr. Salzman yang tengah duduk sendiri sembari mengeluhkan Jeremy yang meninggalkannya sendiri. Keduanya pun berkenalan lebih mendalam, bahkan Bibi Jenna sampai menceritakan kisah cintanya bersama Logan. Tak lupa Mr. Salzman juga menceritakan kisahnya yang mana ternyata saat ini ia telah menjadi seorang duda karena istrinya telah meninggal dunia. Terkait kedatangannya di Mystic Falls, Mr. Salzman menjelaskan bahwa memang selain ingin menjadi guru, ia pun tertarik pada kota tersebut, terutama pada sejarah yang pernah terjadi di Mystic Falls. Beralih pada Caroline yang kembali berusaha untuk menurunkan egonya, ia mendatangi Bunny dan lalu kembali meminta maaf atas sikapnya. Elena kemudian bergabung dengan mereka. Caroline yang merasa bahwa kejadian mistis ini harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, kemudian menyarankan agar mereka melakukan ritual pemanggilan arwah. Beberapa saat terlihat ketiganya duduk membentuk lingkaran di mana di hadapan mereka terdapat 3 lilin yang tengah menyala. Caroline yang menjadi pemandu dalam ritual tersebut kemudian meminta Bunny untuk memanggil arwah Emily. Tak beberapa lama mereka kemudian dikejutkan dengan tanda kehadiran Emily di antara mereka. Dalam ketakutannya, mereka semua kembali dikejutkan dengan api lilin yang tiba-tiba membesar, ditambah lagi dengan pintu yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Bunny yang takut kemudian berdiri lalu memerintahkan Elena untuk segera menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, Bunny terkejut kalung kristal miliknya telah menghilang. Berpindah pada Steven dan Damon yang terlihat sedang bermain football di malam hari. Di sini terlihat Steven mencoba untuk menjadi adik yang baik untuk Damon dengan terus mengajaknya bercerita tentang masa-masa yang telah mereka habiskan sepanjang ratusan tahun menjadi seorang vampir. Damon yang merasa aneh dengan sikap Steven ini kemudian menanyakan maksud dan tujuan Steven. Tanpa basa-basi, Steven kemudian menanyakan apa yang sedang direncanakan Damon terkait kalung kristal milik Catherine yang saat ini ada di tangan Bunny. Mendengar itu, Damon tampak terkejut menyadari Steven mengetahui tentang kalung tersebut. Damon yang tak ingin rencananya menjadi kacau karena Steven, kemudian mencoba untuk kembali mengancam Steven. Namun Steven rasanya sudah tidak mempan terhadap ancaman Damon yang memang sudah sering ia dengar. Steven menuntut penjelasan yang mana ketika dijelaskan terbongkarlah tujuan Damon yang sebenarnya, di mana ia ingin membangkitkan Catherine dari kematiannya. Kembali di rumah Elena, Caroline dan Bunny yang sibuk mencari kalung kristal tersebut. Elena kemudian merasa bahwa Caroline sedang mempermainkan mereka dan meminta Caroline untuk segera mengembalikan kalung tersebut. Caroline yang dituduh jelas mengelak dari tuduhan tersebut. Beberapa saat mereka dikejutkan dengan satu sosok bayangan yang berkelebat di antara mereka. Elena yang mengira itu adalah Jeremy kemudian mengikuti sosok tersebut. Bunny yang entah mengapa merasakan sesuatu yang aneh kemudian berjalan pelan memasuki kamar mandi yang entah bagaimana caranya kalung itu tepat berada di bawah kaki Bunny. Bunny kemudian mengambil kalung tersebut dan tiba-tiba saja pintu kamar mandi tertutup meninggalkan Bunny yang masih di dalam kamar mandi. Elena dan Caroline yang berada di luar tentunya sangat terkejut dan berusaha untuk membuka pintu sembari terus meneriaki Bunny. Beberapa lama pintu itu terbuka dengan sendirinya. Terlihat Bunny yang berdiri sembari menutupkan kedua tangannya di wajahnya. Nampak terlihat Bunny baik-baik saja. Elena yang menyadari ada hal yang aneh dari Bunny hanya berdiri dan terus memandang Bunny. Dari pantulan cermin kita melihat bahwa Bunny ternyata telah dirasuki oleh arwah Emily yang telah mengambil alih tubuhnya.
Beralih pada Steven yang menanyakan bagaimana caranya Damon bisa membangkitkan kembali Catherine yang menurutnya telah mati. Damon kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Catherine belumlah tewas. Ia hanya terpenjara dan tak bisa melepaskan diri karena sihir yang telah dilakukan oleh Emily dengan menggunakan kristal yang saat ini ada pada Bunny. Dahulu ketika warga desa memburu vampir sampai masuk ke sebuah gereja yang kemudian dibakar, Damon kemudian mendatangi Emily untuk meminta tolong pada Emily yang adalah seorang penyihir. Pada akhirnya Emily kemudian membantu Damon dengan melakukan sihir pada kristal tersebut. Steven yang masih bingung karena sepengetahuannya Catherine telah mati terbakar kemudian mendapat penjelasan bahwa ternyata di bawah gereja tersebut terdapat sebuah makam yang mana di makam tersebutlah Catherine telah tersegel dan segel tersebut melindunginya selama setengah abad. Emily yang membantu Damon kemudian meminta Damon untuk berjanji bahwa ia akan menyelamatkan anak keturunannya. Dan hal itu tetap dilakukan oleh Damon sampai hari ini, di mana ia tetap menepati janjinya dengan tidak membunuh Bunny yang adalah keturunan dari Emily. Damon kembali menjelaskan bahwa saat ini sebenarnya kesempatan untuk menyelamatkan Catherine sudah lewat, sebab ternyata untuk membuka segel tersebut, kristal yang saat ini ada pada Bunny harus mendapatkan energi dari komet yang melintas di sekitar Mystic Falls. Kita tahu bersama bahwa di episode ketiga komet tersebut telah melintas dan Damon tidak memiliki kesempatan untuk membuka segel tersebut. Terlebih lagi, kristal itu juga tidak ada pada dirinya di waktu itu. Namun Damon sepertinya memiliki cara lain yang belum ia beritahukan pada Steven. Kembali di rumah Elena, Bunny yang tubuhnya dirasuki oleh Emily kemudian pergi sembari mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dari sini. Elena mencoba untuk mencegahnya, sebab sejak kejadian awal ia sudah menaruh curiga pada perubahan Bunny. Emily yang telah merasuki tubuh Bunny kemudian mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya dengan menghancurkan kalung kristal tersebut agar tidak dimiliki oleh Damon. Elena yang panik kemudian menelpon Steven sembari menjelaskan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa Bunny pergi ke bekas gereja tersebut. Damon yang mencuri dengar pembicaraan mereka kemudian pergi menuju tempat di mana ia yakin bahwa Emily akan pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, terlihat Damon yang lebih dulu menunggu Emily. Emily yang memang mengetahui niat Damon kemudian berkata dengan tegas bahwa ia tidak akan membiarkan Damon melepaskan segel tersebut. Damon mencoba untuk mengingatkan Emily tentang kesepakatan mereka dahulu, di mana Damon akan menjaga keluarga Emily. Meski begitu, Emily tetap pada pendiriannya sembari meminta maaf bahwa ia tidak akan memenuhi kesepakatan mereka. Damon yang sudah hilang kesabaran kemudian mencoba untuk menyerang Emily. Namun Emily yang adalah seorang penyihir dapat dengan mudah melumpuhkan Damon dengan menancapkan tubuh Damon pada sebatang pohon. Hal itu tentunya membuat Damon tak mampu bergerak karena terhalang oleh ranting yang menembus tubuhnya. Berpindah pada Jeremy yang sedang memeriksa kotak peninggalan keluarganya, Bibi Jenna kemudian datang bersama Mr. Salzman. Di sini, Bibi Jenna masih belum memberikan izin kepada Mr. Salzman untuk memasuki rumahnya. Dengan begitu, kita semakin mencurigai Mr. Salzman, apalagi tindak tanduknya yang memperhatikan pintu seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa ia sebenarnya adalah seorang vampir. Ya, tapi kita belum tahu juga ya. Kembali pada Steven yang masih terus mengerang kesakitan, ia kemudian ditolong oleh Steven. Tepat pada saat itu terlihat Bunny yang telah dirasuki Emily menyapa Steven sembari terus menyiapkan ritualnya. Di sela itu Emily juga menjelaskan bahwa ia melakukan hal ini untuk menyelamatkan keluarganya dan orang-orang yang ada di Mystic Falls, di mana ternyata di sini terkuak satu fakta bahwa niat Damon untuk menyelamatkan Catherine hanyalah kedok semata. Di mana ternyata Catherine tersegel bersama 27 vampir lainnya, yang mana bisa dipastikan ketika mereka lepas dari segel tersebut mereka akan sangat kelaparan dan pasti akan membantai semua warga yang ada di Mystic Falls. Steven yang mendengar penjelasan itu kemudian menyadari bahwa ternyata niat Damon kembali ke Mystic Falls hanyalah untuk balas dendam terhadap semua orang yang ada di Mystic Falls terkait pembantaian mereka terhadap para vampir yang pernah terjadi 145 tahun yang lalu. Emily yang telah siap kembali menegaskan bahwa ia tak akan pernah mau melepaskan para vampir tersebut untuk keselamatan semua orang, termasuk keluarganya. Emily kemudian mengucapkan mantra, tiba-tiba saja api menyembur membentuk lingkaran. Emily yang telah siap kemudian melemparkan kalung kristal tersebut ke langit, lalu kalung itu pun meledak. Tepat pada saat itu Elena pun tiba di tempat itu untuk berniat mendekati Bunny, namun ia dihalang oleh Steven. Ketika ritual telah selesai, perlahan api mulai padam. Emily meninggalkan tubuh Bunny dan Damon yang penuh amarah tiba-tiba saja langsung menerkam Bunny. Bunny yang mendapati serangan mendadak tentu tak dapat melawan. Steven kemudian membanting tubuh Damon. Melihat
Melihat Bunny yang sekarat, Steven kemudian menyelamatkannya dengan meminumkan darah vampirnya. Berpindah pada Caroline yang telah sampai di rumahnya, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Matt yang telah masuk ke kamarnya melalui jendela. Di sini Matt datang untuk menyangkal semua pernyataannya ketika mereka bertemu di sekolah. Matt kemudian jujur bahwa tidur bersama Caroline adalah hal yang ia sukai dan ia ingin mengulang hal tersebut. Kembali pada Damon yang terlihat frustasi karena rencananya telah gagal, kemudian mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki harapan lagi untuk tinggal di Mystic Falls dan ia berniat untuk meninggalkan kota tersebut. Steven hanya mendengar dan sedikit bersimpati pada kakaknya. Beralih pada Bunny yang begitu takut dan tak memahami apa yang terjadi pada dirinya, terus menangis di hadapan Elena. Elena terus mencoba untuk menenangkan Bunny dengan berjanji bahwa ia akan menceritakan semuanya. Steven kemudian mendatangi mereka. Melihat kehadiran Steven, Bunny menjadi semakin takut. Steven meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakiti Bunny. Elena kemudian menyuruh Bunny untuk menunggu di dalam mobil sembari ia akan berbicara pada Steven. Dengan semua yang terjadi, Elena berterima kasih pada Steven yang telah menyelamatkan nyawa Bunny. Elena yang awalnya ingin menjauh dari Steven kemudian menyadari bahwa ternyata ia sangat butuh pada kehadiran Steven di sisinya. Namun dengan kejadian yang semakin hari semakin membahayakan Elena, Steven kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan Elena. Mendengar itu, Elena menjadi sangat bersedih. Steven berlalu diikuti oleh teriakan Elena yang memohon agar Steven tidak meninggalkannya. Namun Steven nampak tak menggubris hal tersebut dan berlalu meninggalkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Bibi Jenna yang sedang merapikan barang-barang peninggalan ayah Elena yang digunakan oleh Jeremy sebagai bahan makalahnya. Beberapa saat terdengar seorang mengetuk pintunya. Tanpa menaruh curiga, ia bergegas membuka pintu tersebut dan ternyata yang datang adalah Logan. Melihat kehadiran Logan, Bibi Jenna terlihat sangat bingung. Apalagi kita sebagai penonton. Kok bisa orang yang sudah tewas tiba-tiba hidup lagi? Dan episode ke-9 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menyaksikan ulasan ini. Sekali lagi, semoga ulasan ini bisa sedikit memberikan hiburan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di episode ke-10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video ini. Selamat berpuasa dan terima kasih.